mau diajak oleh suami untuk sholat malam, bahkan bila perlu mengajak suaminya untuk sholat malam. Ini adalah istri yang soleha, yang tatkala diajak suaminya sholat malam dia mau, bahkan bisa lebih baik lagi dia yang mengajak suaminya untuk sholat malam. Ketahuilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak mungkin sebuah keluarga meraih kehidupan bahagia kecuali jika keluarga tersebut menjadikan akhirat sebagai orientasi kehidupannya, tujuannya utama kehidupannya. Dan jika suami dan istri bekerja sama dalam ketakwaan, maka ini keluarga yang sangat indah. Berusaha sama-sama bertakwa kepada Allah, saling bantu-bantu dalam bertakwa kepada Allah, saling mengingatkan. Karena terkadang suami sulit dinasihati oleh orang luar, tapi kalau istri nasihati mungkin masuk. Atau sebaliknya, orang lain mungkin malu untuk nasihati kita, tapi kalau suami kita atau istri kita yang beri nasihat, kita mau terima. Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa shallat." Semoga Allah merahmati seseorang lelaki yang dia bangun di tengah malam kemudian dia salat. Kemudian dia bangunkan istrinya, kemudian istrinya pun salat. Fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma. Kalau istrinya malas untuk bangun salat, maka dia pun memercikkan air di atas wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun di tengah malam kemudian dia salat. Wa aiqadhat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat. Fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma. Kalau suaminya enggan untuk bangun, maka sang istri pun memercikkan percikan air di wajah suaminya untuk salat. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an, kutiba fi dzakirina wadz-dzakirat." Jika seorang lelaki membangunkan istrinya di tengah malam kemudian salat bersama 2 rakaat, maka dua-duanya akan dicatat sebagai adz-dzakirina wadz-dzakirat, yaitu golongan lelaki dan golongan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sunnah ya. Para ulama mengatakan boleh seorang suami dan istri sholat berjamaah dengan syarat tidak menjadikan satu kewajiban dan selalu demikian, tapi boleh saja. Dalam hadis ini jelas kata Rasulullah SAW, "Au shalla rak'ataini jami'an," sholat sama-sama 2 rakaat, berarti boleh. Dan dalil-dalil menunjukkan bahwasanya ya asalnya sholat-sholat sunnah itu tidak dikerjakan secara berjamaah kecuali yang ada dalil menunjukkan akan hal itu, seperti sholat istisqa, sholat gerhana misalnya, atau sholat id jika kita menganggap hukumnya sunnah ya. Adapun sholat-sholat yang lain asalnya dikerjakan sendiri, seperti sholat lail, kemudian sholat tahiyatul masjid, seperti sholat ya wudu, sholat yang lainnya, sholat taubat, asalnya dikerjakan sendiri tidak berjamaah. Kecuali yang ada dalilnya mengecualikan, seperti sholat malam. Sholat malam ada dalil menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun di luar bulan Ramadan terkadang berjamaah. Rasulullah SAW pernah sholat bersama seorang sahabat dalam sholat malamnya. Ya. Beberapa sahabat pernah sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi tidak diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sholat malam bersama Aisyah, tidak. Oleh karena para ulama mengatakan boleh seorang suami sholat malam dengan istrinya, ya sesekali, ya tidak mengapa. Namun tidak menjadi rutin harus tiap hari. Sering-sering juga tidak mengapa. Sebagaimana berdasarkan dalil yang telah kita sebutkan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an." Jika seorang lelaki membangunkan istrinya di tengah malam kemudian mereka berdua salat atau salat 2 rakaat bersama, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala.
Aqimis salata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وجاء الباطل إن الباطل كان زهوقا.
وشفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله